Kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Banyak sekali nikmat, la tuhsuha, kamu nggak bisa hitung. Beberapa ayat Quran di tempat yang berbeda bunyinya sama. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu nggak bisa hitung. Nah, kalau menghitung nikmat Allah sudah tidak bisa, bagaimana mau membayarnya? Nah, mungkin. Utang budi aja bisa dibayar. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang budi boleh dibayar, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Hutang budi sama manusia aja tak bisa dibayar, bagaimana hutang kepada Allah SWT? Hutang nikmat. Dan memang tidak ada ayat Quran mengatakan bayarlah nikmat Allah. Tidak ada, karena pasti tidak bisa bayar. Bagaimana mau bayar, hitungnya aja nggak bisa. Utang Indonesia sekarang 6.000 triliun lebih. Banyak betul itu. Tapi bisa dihitung. Kalau bisa dihitung pasti bisa dibayar. Nggak lunas 20 tahun, 100 tahun. Nggak lunas 100 tahun, 1000 tahun. Kan lunas juga. Kenapa bisa dihitung? Tapi nikmat Allah tak bisa dihitung. Apakah nikmat itu terasa atau tidak terasa? Nggak bisa dihitung. Nikmat sekeping mata aja kita nggak bisa bayar. Mata ini cuma 1/8 yang bisa diteliti oleh dokter-dokter ahli mata. 7/8 lagi di belakang sana tak bisa diteliti. Bagaimana mata sebesar kelereng begini, kita lihat laut segitu luas bisa masuk ke dalam ini, coba. Gimana caranya itu? Kita lihat gunung sebesar itu bisa masuk sini, bagaimana caranya itu? Dan bisa berwarna, coba. Siapa yang bikin warna itu? Nggak bisa bayar. Orang dulu diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia beribadah, ahli ibadah, senang kali beribadah. Dia doa sama Allah, ya Allah, singkirkan aku dari manusia agar aku bisa beribadah kepadamu, tidak ada urusan lagi dengan manusia lain. Kalau dulu boleh, sekarang tidak boleh. Itu umat dulu. Umat sekarang hablum minallah wa hablum minannas. Umat dulu boleh. Diizinkan Allah tersingkir dia ke tengah-tengah samudra di sebuah pulau kecil sendirian di situ. Dia pun beribadah puas di situ. Allah tumbuhkan sebatang pohon delima, setiap hari berbuah satu untuk makannya. Mana ada buah delima tiap hari buah, ini tiap hari buah satu untuk makan dia. Kemudian ada sumber air menetes, ditampungnya pakai batu, itu untuk minum dia. Beribadahlah dia 500 tahun kepada Allah, kemudian dia pun mati. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diteruskan, di hari kiamat ditimbang amalnya, banyak amal solehnya, dosa nggak ada, orang nggak jumpa orang. Maka dikatakan oleh Allah padanya, hambaku, kau akan masuk surga. Nah, dia pun senang. Kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, apakah kau masuk surga karena amal solehmu atau karena kasih sayangku? Dia lihat timbangan amal, oh, saya masuk surga karena amal soleh saya banyak ya Allah. Kata Allah, bukan, kau masuk surga karena kasih sayangku. Ah, enggak ya Allah, itu banyak amal soleh kok, saya masuk surga karena amal soleh saya. Kata Allah, tidak, kamu masuk surga karena kasih sayang saya, rahmat yang saya beri kepadamu. Dia bilang, tidak ya Allah, itu kan dari timbang amal, banyak amal saya daripada dosa saya. Kata Allah, hai malaikat, coba kau hitung nikmat yang sudah diberikan kepadanya pada sekeping mata. Pada sekeping mata, timbang dengan amal yang sudah dia buat 500 tahun. Nggak cukup membayar nikmat sekeping mata 500 tahun ibadah. Kata Allah, buang ini orang ke neraka. Nangis dia, ya Allah ampunlah ya Allah, saya minta ampun, saya masuk surga karena rahmatmu. Memang betul kata Allah, birahmati, karena rahmatku. Siapa yang menghidupkan kamu bisa ibadah 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikan taufik dan hidayah sehingga kamu bisa beribadah kepadaku seumur hidupmu? Engkau ya Allah. Siapa yang memencilkan kamu di tengah samudra, terpisah dari orang sehingga engkau nggak bisa berbuat dosa? Engkau ya Allah. Siapa yang memberi kau buah delima, setiap hari buah untukmu, 1 butir, menyalahi adat kebiasaan alam?
Engkau ya Allah. Siapa memberimu air bersih untuk kau minum di tengah-tengah samudra yang airnya asin? Engkau ya Allah. Sekarang kau masuk surga karena siapa? Kata Allah. Karena rahmatmu ya Allah. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau ambil nikmat-nikmat Allah yang ada ini, kau pakai untuk bersyukur kepadaku, kata Allah, lah pasti azidan, nya pasti, 2 kali pastinya, pasti aku Allah akan menambahi kepadamu dengan pasti nikmat-nikmat yang sebelumnya kau nggak dapat. Ambillah nikmat Allah seberapa banyak kau bisa ambil, bawa bersyukur. Maka Nabi Adam alaihissalam berdoa pada Allah. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, bisa bicara-bicara dengan Allah. Beliau berdoa, ya Allah, kenapa kau katakan Nabi Adam hamba yang pandai bersyukur? Allah menjawab pada Nabi Musa, ditulis oleh Imam Ghazali dan kitab Ihya. Karena 3 pada diri Nabi Adam syukur itu, maka disebut hamba pandai bersyukur. Ada 3 pada diri Nabi Adam sifat syukur itu. Yang pertama, Nabi Adam tahu dari siapa datangnya nikmat. Syukur itu 3 perkara. Pertama, tahu dia nikmat itu dari siapa. Dari siapa nikmat ini? Dari Allah. Tidak ada dari yang lain. Kalaupun dari orang, dari makhluk yang lain, itu asbab saja. Yang betul nikmat itu hanya dari Allah. Yang kedua, dipujinya yang memberi nikmat itu. Alhamdulillah. 2. Satu lagi, digunakannya nikmat yang dia terima hanya untuk yang diridhoi oleh sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 itulah disebut syukur. Kalau nggak cukup 3 itu tidak syukur namanya. Hari ini orang nikmat dari siapa aja nggak tahu dia. Dari siapa datang nikmat itu nggak tahu. Udah nggak tahu, yang memujinya salah lagi. Karena nggak tahu dia nikmat itu datangnya dari Allah, sehingga dia berani melanggar aturan Allah gara-gara yang memberi nikmat Allah sebagai penyebab saja. Bos ngasih gaji sama dia, wah dipikirnya rezeki dari bos itu. Bukan, rezekimu dari Allah, cuman lewat tangan bosmu aja. Tapi karena dia anggap bos itu yang memberi gaji, sehingga zalim pun bosnya itu tetap diikutinya kezaliman itu. Gimana lah, saya kan bawahan, kalau saya nggak taat sama dia walaupun salah kan nanti saya dipecat, nggak makan lah saya. Duh, di mana Allah? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki tanpa perhitungan banyaknya kepada siapa Allah mau. Semua yang melata di bumi ini Allah yang kasih makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala macam yang hidup di bumi ini Allah yang kasih rezeki. Kerja atau tidak kerja, Allah yang bagi. Di Medan dulu waktu saya kecil-kecil ada ular kecil warna hijau di pohon. Ular itu pemalas betul, nggak mau pindah-pindah situ aja, kerja pun nggak mau. Tapi setiap hari ada burung kecil yang membawakan ulat untuk memberi makan sang ular itu. Nanti datang ulat itu, ciak, 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 dibukanya mulutnya, dimakannya lah ulat yang dikasih burung-burung ini. Setiap hari ulat itu diberi makan ulat-ulat kecil oleh sang burung. Padahal kalau dia makan burung itu kenyang dia. Seminggu dia nggak perlu makan, tapi dia tak pernah makan itu burung yang memberi dia rezeki. Ular itu namanya ular kintamani. Nggak kerja tapi rezeki dapat lewat burung. Burung diperintah Allah ngasih makan sang ular. Hari ini kita nggak ngerti ini rezeki Allah yang ngatur. Jangan tertipu dengan sebab-sebab. Lihat Allah kayanya Allah, wal ghani, Allah maha kaya. Diletakkannya ikan di laut, nggak habis-habis ikan di laut. Manusia 7,8 miliar di dunia sekarang makan ikan, siang malam ikan diambil. Siang malam orang mengambil ikan dari laut. Tidak pernah ditulis di koran Tribun Aceh, saudara-saudara masyarakat Aceh, berhubung laut sudah bangkrut, maka mulai besok kita berhenti makan ikan. Kita beri kesempatan ikan bertelur selama setahun dan beranak tahun depan baru kita makan lagi. Tak ada, nggak habis-habis tuh ikan. Dia ambil siang dan malam. Dan nelayan ini tak pernah menanam. Kalau petani
Mau panen padi dia tanam dulu, dia garap dulu, dia pupuk, dia bersihkan rumput-rumputnya. 120 hari dia panen. Kalau nelayan kapan nanamnya? Kalau petambak masih nanam, ditanamnya ikan gurami kecil-kecil, 4 bulan kemudian dia panen. Kalau orang nelayan di laut itu kapan nanamnya? Ngambil aja nggak habis-habis. Nggak bersyukur pun. Banyak nelayan nggak sholat. Mengeluh aja, tinggal ngambil aja nggak bersyukur. Tidak pernah laut bangkrut. Ada aja ikan di laut nggak habis-habis. Iya, tapi kalau saya nggak kerja kan nggak dapat rezeki. Siapa bilang? Rezeki dari Allah. Ular kintamani nggak kerja makan juga. Loh, dia kan ular, saya orang. Rezeki dari Allah, betul. Ditapikannya Allah. Memang Ustaz, rezeki dari Allah. Tapi Allah ditapikan. Kalau saya nggak kerja mana dapat saya rezeki? Loh. Allah kau tapikan, nggak lulus kau kalimat la ilaha illallah. Masih kecil-kecil kita diajarkan la ilaha illallah. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. La ilaha, selain Allah dinafikan semua. Illallah cuman diisbatkan kepada Allah saja. La ilaha illallah. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa, nggak ada yang bisa memberi rezeki, nggak ada yang menghidupkan, nggak ada yang mematikan, nggak ada yang dipatuhi kecuali Allah saja. Dulu begitu, selain Allah ditapikan, Allah saja yang diisbatkan. Sekarang Allah ditapikan. Memang Pak Ustadz, saya tahu dari kecil, saya tahu rezeki Allah yang memberi. Tapi kalau saya nggak kerja mana makan? Berapa juta orang nggak kerja makan? Mana ada Pak Ustadz? Orang penjara itu. Berapa juta orang di penjara nggak kerja makan? Betul. 30 triliun setahun negara Republik Indonesia memberi makan orang penjara. Nggak kerja, makan tidur aja. 10 tahun masuk penjara nggak kerja dia. Anak bininya sehat. Pulang-pulang dari penjara gemuk istrinya. Kok gemuk kau, Dek? Padahal nggak ada yang cari makan untuk kau. Alhamdulillah Bang, selama Abang di penjara, aku hatiku senang. Nggak ada yang memukuli aku sekarang. Allah kok ditapikan. Harus yang ditapikan makhluk, bukan Allah. Bapak udah sehat? Sehat. Saya dengar Bapak stroke, nggak bisa duduk, nggak bisa berjalan. Ya 6 bulan saya stroke di tempat tidur. Kok sekarang udah sehat? Ya saya berobat ke Singapura. Ada dokter Cina ngobat saya. Berkat dokter Cina tuh sehatlah saya. Yang menyehatkan Bapak Allah, Pak, kata kawannya. Bukan dokter Cina itu sebab aja Bapak berobat sana, sebab diobatinya Allah sembuhkan Bapak. Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah ditapikan. Kalau saya nggak ke Singapura, mana sembuh saya? Iya. Kata kawannya, enggak Pak, Bapak itu disembuhkan Allah. Dokter Singapura itu hanya menjadi sebab saja menyembuhkan Bapak. Enggak, memang betul lah Allah menyembuhkan saya, tapi kalau saya nggak ke Singapura, saya nggak sembuh. Dokter itulah yang menyembuhkan saya. Jengkel kawannya ini. Bapak ke Singapura itu berobat? Iya. Berapa orang pasien yang masuk? 3. 1 dari Thailand, 1 dari Kuala Lumpur, 1 saya dari Indonesia. Diobat? Di rumah sakit yang sama, di kamar yang sama, dengan dokter yang sama, dengan obat yang sama. Terus apa yang terjadi? Sebulan kemudian saya pulang sehat. Yang dua lagi jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan berarti bukan dokter itu yang menyembuhkan. Kalau dokter itu yang menyembuhkan, 3 pasien sakit yang sama, sakit jantung misalnya, stroke, diobati oleh dokter yang sama dengan obat yang sama di rumah sakit yang sama, mestinya 3-3 sembuh atau 3-3 mati, betul? Kenyataan yang sembuh 1-2 mati. Berarti yang menyembuhkan bukan dokter itu. Siapa menyembuhkan? Allah. Jangan ditapi-tapikan Allah. Jadi Pak, Bapak pulang, yang 2 mati. Apa kabar dokter itu sekarang? Udah mati juga. Nggak sadar manusia ini. Siapa menghidupkan? Allah. Siapa mematikan? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa memberi rezeki? Allah. Siapa yang layak dipatuhi? Allah.
Tidak boleh aturan manusia melawan Allah. Tidak boleh. Ini SKB 3 menteri, saya kecewa. Menteri Pendidikan Nadiem, orang Arab, nggak ukuran Arab. Emang kalau Arab hidungnya panjang taat? Enggak juga, nggak usah rasis. Hidung pesek pun kalau taat masuk surga, betul? Oh, hitam jelek, hitam jelek pun kalau soleh masuk surga. Sayyidina Bilal hitam, jelek, bibirnya tebal, belum mati sendalnya udah jalan di surga. Jangan lihat orang dari fisiknya, Bung, betul? Ganteng pun kalau melawan Allah jadi apa? Abu Jahal ganteng, melawan Allah kekal dalam neraka selama-lamanya. Harus